Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Andana dari kelompok 5 dan juga teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk mempresentasikan tugas kami. Saya mewakili kelompok 5 akan mempresentasikan tugas makalah dari kelompok 5. Instrumen pemerintahan utama di Indonesia. Instrumen pemerintahan di Indonesia terdiri dari berbagai unsur, antara lain yang pertama lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden dan wakil presiden, berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan, pembuatan kebijakan, dan pemegang kekuasaan eksekutif. Yang kedua lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut DPR, bertugas membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menyusun anggaran. Terus ada juga Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, mewakili kepentingan daerah dalam proses legislasi. Selanjutnya ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disebut MPR, gabungan dari DPR, DPD, memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang, serta melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga lembaga yudikatif, Mahkamah Agung atau MA, mengadili perkara perdata, pidana, dan lainnya di tingkat kasasi, serta pembinaan terhadap badan peradilan di bawahnya. Yang kedua Mahkamah Konstitusi atau biasa disebut MK, menangani perkara konstitusi seperti uji materi undang-undang dan sengketa pemilu. Yang ketiga Komisi Yudisial atau KY, mengawasi etika perilaku hakim serta mengusulkan calon hakim agung. Yang keempat lembaga pemeriksa keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, memeriksa dan mengawasi pengelolaan keuangan negara. Yang kelima lembaga penunjang lainnya seperti KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan berbagai kementerian serta lembaga negara dan kementerian. Instrumen pemerintahan Indonesia pertama ada lembaga eksekutif yang diduduki oleh presiden dan wakil presiden. Mekanisme kerja dan interaksinya yang pertama adalah bekerja sama dengan DPR dalam hal pengesahan dan undang-undang serta anggaran. Yang kedua, menjalin hubungan vertikal dengan kementerian dan lembaga di bawahnya. Yang ketiga adalah dapat diawasi dan diminta pertanggungjawabannya oleh DPR. Juga setiap keputusan perpres itu dapat dikonsultasikan konstitualis itunya dengan MPR gitu. Yang kedua adalah lembaga legislatif, yaitu DPR, DPD, dan MPR gitu. DPR ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat, DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah, serta MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oke. Kesimpulannya adalah instrumen pemerintahan negara Indonesia terdiri dari lembaga-lembaga yang saling berinteraksi dalam menjalankan fungsi pemerintahan, yaitu eksekutif yang terdiri dari presiden dan wakil presiden, legislatif yang terdiri dari DPR, DPD, dan MPR, yudikatif ada MA, MK, dan KY, dan lembaga penunjang seperti BPK. Mekanisme kerjanya saling berkaitan dengan prinsip check and balance. Presiden menjalankan pemerintahan dan bekerjasama dengan DPR dalam pengesahan undang-undang dan anggaran. DPR dan DPD berfungsi untuk membuat undang-undang, mengawasi kebijakan pemerintah, dan mewakili kepentingan daerah. MA dan MK menjaga kepastian hukum dan konstitusi, sementara BPK mengawasi keuangan negara. Dan setiap lembaga-lembaga instrumen negara itu sangat bergantung dan berfungsi untuk masyarakatnya. Sekian dari kelompok 5. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.